Mika akan menjelaskan bagian dari definisi dan penyebab dari Bell's palsy. Bell's palsy merupakan suatu kondisi kelumpuhan atau kelemahan otot-otot wajah pada satu sisi yang terjadi secara mendadak dan bersifat idiopatik, yaitu tanpa penyebab yang jelas setelah dilakukan pemeriksaan. Kelumpuhan ini melibatkan saraf kranial ketujuh atau saraf spasialis yang berfungsi untuk mengatur ekspresi. Kondisi ini menyebabkan wajah tampak menurun pada satu sisi, sehingga penderita mengalami kesulitan dalam mengangkat alis, menutup mata, atau tersenyum. Walaupun disebut idiopatik, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyebab yang paling banyak diterima adalah reaktivasi virus, terutama herpes simplex virus tipe 1. Virus ini dapat kembali aktif pada ganglion geniculatum saraf wajah dan menyebabkan proses inflamasi serta pembengkakan saraf di dalam kanal tulang yang sempit. Akibatnya terjadi kompresi saraf, gangguan aliran darah, hingga kerusakan saraf yang menimbulkan gejala kelumpuhan wajah. Selain faktor virus, terdapat juga faktor lain seperti penyakit sistemik seperti diabetes dan hipertensi yang dapat menimbulkan gangguan mikrosirkulasi saraf serta kondisi inflamasi setelah infeksi saluran napas atas. Yang mana secara epidemiologis, Bell's palsy tergolong cukup sering dijumpai. Insidensinya berkisar antara 15-30 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Dengan risiko seumur hidup sekitar 1 dari 60 orang, kasus ini dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan peningkatan risiko pada ibu hamil dan pasien diabetes, yang mana sekitar 8-12% dilaporkan mengalami kekambuhan di kemudian hari. Akan menjelaskan tentang epidemiologi dari Bell's palsy. Kenapa sih kita harus tahu tentang kondisi ini? Karena Bell's palsy sendiri merupakan penyebab kelumpuhan wajah akut yang paling umum di dunia, yang dia itu menyumbang 60 hingga 75% dari semua kasus paralisis wajah akut. Jadi, jika ada pasien datang dengan kelumpuhan wajah akut, kemungkinan besar diagnosis yang kita pikirkan pertama adalah Bell's palsy. Nah, sekarang mari kita lihat angka-angka epidemiologinya. Secara global, insidensi Bell's palsy berkisar antara 15 hingga 40 kasus per 100.000 populasi per tahunnya. Rata-ratanya adalah 23 hingga 30 kasus per 100.000 penduduk. Apa sih arti insidensi ini? Jadi jika ada 100.000 orang dalam satu tahun, maka sekitar 23 hingga 30 orang diantaranya akan mengalami Bell's palsy. Nah, prevalensi seumur hidup Bell's palsy adalah 642,8 kasus per 100.000 populasi. Atau dengan kata lain, risiko seumur hidup seseorang mengalami Bell's palsy adalah 1 dari 60 hingga 65 orang. Nah, angka ini bervariasi di berbagai negara. Contohnya yang pertama di Jepang, 30 kasus per 100.000 penduduk. Di Amerika Serikat, 23-25 kasus per 100.000. Di Inggris, 20,2 kasus per 100.000. Di Korea Selatan yang tertinggi, yaitu tercatat 57 kasus per 100.000 penduduk. Nah, perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh faktor genetik, iklim, dan cara pelaporan data yang berbeda di setiap negara. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Jadi data epidemiologi nasional yang komprehensif sebenarnya belum tersedia secara lengkap. Namun berdasarkan estimasi dan beberapa studi lokal, insidensi di Indonesia diperkirakan mengikuti pola global, yaitu antara 15 hingga 30 kasus per 100.000 penduduk. Nah, puncak insidensi di Indonesia terjadi pada dekade kedua hingga dekade keempat, atau pada usia 15 hingga 45 tahun. Nah, penelitian yang dilakukan di klinik Cerebellum di Makassar pada tahun 2020 menunjukkan data menarik dari 52 pasien Bell's palsy. Yang pertama, kelompok usia terbanyak adalah 21 hingga 40 tahun yang mencapai 40,4% dari total kasus. Yang kedua, jenis kelamin perempuan berdominasi dengan 59,6%. Yang ketiga, sisi lumpuh yang paling sering adalah sisi kanan, yaitu dengan 61,5% kasus, sementara sisi kirinya hanya dengan 38,5% kasus. Nah, sesuatu yang menarik dalam epidemiologi Bell's palsy adalah pola musimannya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa pada musim panas, kasus Bell's palsy sangat sedikit. Sebaliknya pada musim dingin dan semi. Jadi jumlah kasus meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa suhu dingin mungkin memiliki peran sebagai faktor pemicu Bell's palsy. Meski mekanisme pastinya masih belum sepenuhnya dipahami, fenomena ini konsisten ditemukan di berbagai literatur. Jadi di Indonesia yang beriklim tropis, pola ini mungkin tidak terlalu jelas, tetapi di negara-negara dengan 4 musim, fenomena ini penting untuk diperhatikan. Jadi sekian saja materi epidemiologi Bell's palsy yang bisa saya jelaskan, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi Bell's palsy yang dilengkapi dengan penjelasan anatomi dan fisiologinya. Yang pertama, anatomi saraf facialis, saraf karnial ke-7. Saraf facialis adalah saraf karnial ke-7 yang berfungsi utama sebagai saraf motorik wajah. Saraf ini berasal dari pons, melewati cisterna potocerebellar, masuk ke karnial facialis di tulang temporal, bagian tulang kepala yang sempit, lalu keluar melalui foramen stylomastoideum, dan bercabang ke otot-otot wajah. Fungsi saraf facialis terbagi menjadi 3 komponen, motorik, sensorik, dan parasimpatis. Komponen motorik berfungsi untuk menggerakkan otot mimik wajah seperti tersenyum, berkedip, menggerakkan alis, dan menutup mata. Komponen sensorik berfungsi untuk merasa bagian anterior lidah, yaitu di 2/3 bagian depan. Sedangkan komponen parasimpatis berfungsi mengontrol sekresi kelenjar lakrimal atau air mata di kelenjar saliva seperti submandibular dan sublingual. Karena saraf ini melewati kanal tulang yang sangat sempit, jika terjadi pembengkakan atau edema, maka
mudah terjadi kompresi dan iskemia. Bagian kedua, fisiologi normal. Dalam keadaan normal, impuls dari otak atau pons berjalan melalui saraf fasialis ke otot wajah untuk mengatur ekspresi wajah. Refleks menutup mata bekerja otomatis untuk melindungi kornea melalui otot orbicularis oculi. Kelenjar lakrimar menghasilkan air mata sebagai pelindung mata. Dengan demikian, fungsi saraf fasialis penting dalam memiliki wajah, perlindungan mata, dan produksi air mata serta saliva. Bagian ketiga, patogenesis atau proses terjadinya Bell's palsy. Banyak bukti penelitian menunjuk pada reaktivasi virus herpes simplex atau HSV1 yang menetap laten di ganglion geniculatum saraf fasialis. Karena virus aktif kembali, terjadi beberapa proses. Pertama, peradangan atau inflamasi, di mana saraf fasialis mengalami edema atau pembengkakan. Kedua, keterjebakan dalam kanal tulang, karena saraf berada di dalam kanalis fasialis yang sempit, pembengkakan menekan saraf dan aliran darah menjadi terganggu. Ketiga, iskemia dan demyelinisasi, di mana kompresi menyebabkan penurunan pasokan darah atau iskemia. Serabut saraf kehilangan myelin, sehingga transmisi sinyal saraf terganggu dan kelemahan otot wajah mulai muncul. Akhirnya, terjadi gangguan fungsi otot wajah, di mana otot sisi wajah tidak menerima sinyal, sehingga tampak kelumpuhan atau menurunnya tonus otot. Bagian keempat, perkembangan lanjutan atau bila tidak pulih sempurna. Jika regenerasi saraf tidak sempurna, dapat terjadi beberapa kondisi berikut. Synkinesis, yaitu gerakan wajah tidak sengaja berkedip saat tersenyum akibat regenerasi serabut saraf yang menyimpang. Kontraktur, yaitu penegangan otot wajah yang menetap. Dan epifora, yaitu air mata berlebih karena kontrol lakrimal yang terganggu. Akan menjelaskan tentang diagnosis Bell's palsy. Diagnosis Bell's palsy adalah diagnosis eksklusi, artinya setelah menyingkirkan penyebab lain kelemahan wajah seperti stroke, tumor, infeksi Lyme, dan sindroma Ramsay-Hunt, maka langkah diagnosis yang dilakukan meliputi: pertama, riwayat munculnya kelumpuhan wajah yang mendadak, biasanya dalam waktu kurang dari 72 jam. Kedua, pemeriksaan fisik yang menilai kelemahan dan kelumpuhan otot mimik wajah secara unilateral, seperti pada bagian atas alis, kemampuan menutup mata dan tersenyum. Ketiga, penggunaan skala fungsi saraf wajah, contohnya Hounsfield-Brackmann scale atau mengevaluasi tingkat kelemahan. Keempat, pemeriksaan tambahan jika dicurigai penyebab lain seperti melalui imaging atau pemeriksaan laboratorium. Namun, pemeriksaan ini tidak selalu diperlukan pada kasus klasik. Terakhir, sangat penting memastikan tidak ada tanda-tanda lain, misalnya kelemahan otot ekstremitas, kelumpuhan bilateral, ruam pada telinga yang bisa mengarah ke sindroma Ramsay-Hunt, atau keluhan neurologis sistemik. Dengan begitu, diagnosis Bell's palsy dapat ditegakkan dengan tepat dan penanganan yang sesuai dapat diberikan. Bagian tata laksana, berdasarkan referensi literatur yang saya temukan, dapat disimpulkan yaitu pertama adalah dengan terapi farmakologi atau pemberian obat kortikosteroid. Penelitian menunjukkan pemberian kortikosteroid di awal, misalnya seperti pemberian obat prednisolon dalam 48 jam pertama onset meningkat peluang pemulihan lengkap. Manfaat tambahan pemberian antiviral seperti acyclovir masih menjadi kontroversial. Beberapa penelitian menunjukkan sedikit keuntungan bila diberikan bersama steroid pada kasus berat, namun bukti masih terbatas. Studi terkini menggunakan machine learning menunjukkan bahwa usia dan pemberian prednisolon adalah prediktor utama pemulihan 3 bulan sampai 9 bulan. Yang kedua, ada pengelolaan suportif seperti proteksi mata. Karena kelumpuhan otot penutup mata dapat menyebabkan lagop thalamus dan resiko keratisis, maka penting untuk melindungi mata dengan tetes mata, salep, dan penutup mata saat tidur. Fisioterapi mimik wajah dan latihan otot dapat dipertimbangkan sebagai tambahan untuk mempercepat pemulihan dan mencegah kontraktur otot atau synkinesis. This is the number one.